Selamat siang semuanya. Oke, baik. Sekarang kita sedang menunggu agar teman-teman semuanya bisa masuk. Alhamdulillah. Baik, kita mulai Pak Ucu, Pak Ikhwani, Bu Fesa, dan juga teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Gimana nih teman-teman alumni pasca kelulusan? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa namanya ijazahnya sudah di tangan juga begitu ya. Dan ini kami izin kembali mengundang teman-teman dalam kesempatan yang baik di sore hari ini terkait dengan informasi legalisir ijazah dan juga pelayanan alumni. Selamat siang juga Mas Al-Ghazali dan juga teman-teman semuanya. Baik, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar begitu ya, tidak ada lagi Indonesia Raya atau apapun. This is actually like a non-formal discussion dan informasi yang kita sampaikan ini mudah-mudahan ya bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga nanti setelah teman-teman beraktivitas kembali begitu ya, juga tidak melupakan alma maternya yaitu Universitas Siber Asia dan untuk kemudian memulai kegiatan hari ini. eh, saya persilahkan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Dr. Ucu Darussalam, untuk memberikan mungkin arahan atau mungkin gambaran begitu ya terkait dengan legalisir dan juga pelayanan alumni. Kepada Pak Ucu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Meta, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni, ya, dan juga Bapak Kepala PAA, Bapak Ikhwani Saputra, ya, kemudian juga Ibu Sekprodi Sistem Informasi, ada Bu Vesa, kemudian juga beberapa Kaprodi dan Sekprodi yang hadir, ya, dan juga para alumni yang sangat bahagia dalam acara temu alumni kita hari ini, ya, semoga Anda dalam situasi sehat walafiat, ya. Dan saya mengucapkan selamat dan syukur ya bahwasanya Anda telah beberapa minggu menjadi alumni Universitas Siber Asia. Saudara-saudara semuanya, Unsia ini punya suatu kelanjutan ya. Jadi kelanjutan kita di dalam hubungan kita ini sekarang ini adalah bukan lagi sebagai hubungan antara dosen dengan mahasiswa ya, tapi hubungannya adalah sebagai IKA. Ya, apa itu IKA? IKA adalah Ikatan Keluarga Alumni. Ya, jadi Anda sekarang ini sudah menjadi IKA, ya, menjadi Ikatan Keluarga Alumni yang nanti akan dipersiapkan oleh Bu Meta sama teman-teman di kemahasiswaan dan juga teman-teman di prodi ya, membentuk keluarga besar alumni. Ya, apa namanya? Silakan saja diusulkan. Ya, yang penting adalah itu menjadi suatu kebanggaan kita bersama. Dan ini saya juga berikan peluang bagi Anda ya kan untuk mengusulkan, membuat satu konsep ya alumni yang itu memberikan apa itu ketujuan semakin meningkatkan kekeluargaan kita ya, semakin mendekatkan kita dalam membangun yang namanya institusi akademik ya, semakin meningkatkan profesionalisme, semakin meningkatkan kekeluargaan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa mengadakan ketemuan alumni ya. Temu alumni kita mungkin di daerah di Sumatera, di Kalimantan, di mana saja. Ya, jadi itu menjadi ciri khas kita. Nah, saudara-saudara, Universitas Berasia kelanjutan kedua adalah dengan alumni yang saya banggakan ini adalah untuk melakukan tracer study. Tracer study ini sangat penting bagi kita untuk mendapatkan umpan balik dari alumni ya selama perkuliahan di Unsia selama 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi kita membutuhkan namanya feedback ya, feedback yang itu sangat otentik, sangat original yang Anda berikan kepada kami untuk menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi secara internal dan juga eksternal. Nah, dan juga di dalam tracer study ini, saudara-saudara, itu ada juga eh, permintaan dari kami sebagai perguruan tinggi, sebagai institusi. Ini adalah penilaian pengguna lulusan. Penilaian pengguna lulusan ini tentu adalah itu tempat Anda bekerja.
Jadi Anda ya kan itu dinilai oleh atasan Anda atau juga supervisor daripada satu level di atas Anda atau juga teman Anda ya. Yang saya harapkan ini juga diberikan kepada kami agar kami mendapatkan gambaran mengenai performansi alumni kita di tempat pekerjaannya masing-masing. Nah, ini sangat penting saudara-saudara. Mungkin sudah disampaikan Bu Meta dengan sangat lengkap, sangat detail ya. Jadi kenapa kita butuh data ini? Karena kita mau melakukan yang namanya konversi akreditasi. Jadi di tahun ini, Desember ini ada kesempatan bagi Universitas Berasia untuk melakukan konversi akreditasi. Jadi konversi akreditasi ini untuk meningkatkan status kita ke setengah level ya. Jadi kemarin kan peringkat yang kita gunakan masih A, B, C, D ya, A, B, C, dan D. Kemudian ada peraturan Permendikbud mengenai standar akreditasi yang baru yang dikerjakan Ban PT menjadi unggul, baik sekali, sama baik. Nah, saya kepingin itu kita ke arah baik sekali. Karena itu saya itu minta kerjasama dari para alumni, kira-kira semua alumni bisa berpartisipasi ya, memberikan satu kebanggaan, penghormatan kepada kami Universitas Berasia dengan memberikan feedback dan agak sulit sedikit yakni melibatkan pengguna lulusan ya tempat Anda bekerja. Jadi semua orang tentu berpikir, Pak, kenapa? Kita kan sudah selesai hubungan kita. Ya, ternyata hubungan kita ini belum selesai, saudara-saudara, selama-lamanya karena kita nanti akan tergabung dalam satu wadah baru yang namanya adalah ikatan keluarga alumni, di mana kita bisa bereuni, kita bisa bersaudara, kita bisa mengenal lebih dekat, ya, dan semakin kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang itu merupakan pengembangan kita sebagai keluarga alumni, seperti itu, ya. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya sangat bangga kepada Anda semuanya, ya, dan saya juga sangat itu mengharapkan partisipasi dari Anda dan juga nanti tempat Anda bekerja agar memberikan itu penilaian yang objektif mungkin bagi kami gitu kan untuk kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan juga pengembangan selanjutnya ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa nanti disampaikan kepada Bu Meta ya. Atau juga kalau ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih saudara-saudara semuanya telah join dalam kesempatan yang baik ini ya. Acara saya serahkan kepada Bu Meta dengan Pak Ikhwani dan kawan-kawan semuanya ya. Bila Fitri Daya, selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ucu. Cuman backgroundnya masih agak serem Pak. Itu sidang tugas akhir Pak. Oh iya ya, oh iya. Aku ya backgroundku yang satunya nanti aku cari-cari Bu, nggak ketemu-ketemu Bu Siap, backgroundku siap, ya. siap, siap. Iya Artinya ya. teman-teman ini bukan Iya, sidang tugas akhir ya. bukan, Ini bukan ya. udah Ini selesai. ya betul. Sudah selesai, terus kemudian sudah jadi alumni, begitu. Jadi Pak Ucu tadi hanya sedikit lupa saja terkait dengan background. Jadi bukan berarti kemudian kita mengundang teman-teman untuk sidang lagi, tidak. Pak Ikhwan udah siap Iya. aja ya kali ya. Terima kasih banyak Pak Ucu. Nanti mungkin sebelum Pak Ucu meninggalkan ruang webinar kita, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan dengan dari Pak Ucu? Mungkin teman-teman? Baik. Mungkin nanti kalau misalnya Cukup, Bu. cukup ya? Oke, siap. Baik kalau begitu. Nanti mungkin paparan saya atau Pak Ikhwani, kalau ada teman-teman yang ingin kemudian bertanya, nanti bisa juga bertanya pada sesi Q&A. Terima kasih banyak Pak Ucu atas Ya, waktunya dan juga ya, penyempatan hadir pada hari ini. ya. Baik, Selamat lanjutkan dulu ya Bu Meta ya, sama teman-teman siap, semuanya ya. Ya, ya. siap. Oke, Terima oke. kasih Pak Ya. Ucu. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. ya, sama-sama Baik, Bu Meta, Pak Ikhwani dan kawan-kawan. Masih Pak siap. Cuk. Ya. Baik, kita langsung ya teman-teman ya. Kita sapa juga Bapak Kepala Biro Administrasi Akademik, Bapak Ikhwani Saputra, Skom Oke. Mkom, begitu ya. Mkom. Siap, Bu Meta. Baik, Selamat hari siang, ini Bu mau Meta. cerita apa Pak Ikhwani? Mau share apa? Wah, ini kan Legalisir ya? karena iya, karena sudah mungkin ada pertanyaan juga dari yang masuk Hmm. ya ke emailnya BAA itu yang diterima oleh Mbak Baby ya di tim Mhm. kita itu udah ada beberapa teman-teman yang menanyakan Bu Meta terkait dengan Yes, legalisir ijazah dan mungkin udah masuk ke Bu Meta juga ya terkait dengan kayak gimana sih betul, alurnya, betul. prosedurnya seperti apa. Nah, mungkin kita berdasarkan ini nih info dari Bu Meta juga. Ayo kita bikin inilah ya.
webinar terkait dengan hal ini. Maka Iya, dari itu izinkan mungkin ya di siang hari ini saya menyampaikan paparan Bu Meta terkait dengan hal itu. boleh, Oke, sangat boleh sekali dan mungkin sudah ditunggu oleh siap. teman-teman semuanya ya. Baik Pak, gaskan Pak, silahkan Pak, monggo. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Oke, nah ini dia. Oke, mungkin selamat siang ya sebelumnya Bu, Bu Meta. Tadi ada Pak Wakil Rektor juga Pak Ucuk, terus ada Bu Vesa dan tim dari Bu Meta yang kebetulan hadir dan juga tadi ada Kepala BAU ya Bu Meta ya. Eh, Bapak Fauzul Azim juga tadi hadir saya lihat di Zoom ini. Jadi izinkan nih saya di sini untuk menyampaikan sedikit sih materi terkait dengan legalisir ini, mulai dari eh, mungkin definisi ya dari legalisir ijazah itu sendiri, terus bagaimana status hukumnya ya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga alurnya. Jadi ketika teman-teman yang kemarin ya 170 orang ini sudah resmi menjadi alumni atau sudah menjadi wisudawan Universitas Berasia di tanggal 8 Desember kemarin. Nah, bagi teman-teman yang ingin untuk melakukan legalisir ijazah, bagaimana sih tahapannya? Nah, itu akan saya jelaskan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas definisi ya terkait dengan legalisir ijazah itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, ada yang sudah tahu karena kan uh, ada juga yang dari rekognisi pembelajaran lampau ya, pindahan dan lain sebagainya. Tapi ada juga teman-teman yang pure ataupun baru ya dan menjadi lulusan itu lulusan pertama sarjana di Universitas Berasia dan belum pernah melakukan legalisir ijazah. Nah, legalisir ijazah itu adalah proses untuk melakukan pengesahan dokumen ijazah ataupun transkrip oleh PT, khususnya di sini Unsia, untuk memastikan keabsahan dari dokumen tersebut. Jadi kan eh, nanti ketika teman-teman ingin melanjutkan pekerjaan atau diperlukan untuk naik pangkat ya seperti teman-teman yang menghubungi kita kemarin, nah itu diperlukan dokumen legalisir ijazah, di mana nanti ijazah dan transkripnya teman-teman itu dilakukan fotokopi, terus nanti kita berikan pengesahan atau cap basah ya yang berlogo ataupun berstatus di Universitas Berasia. Nah, mengapa legalisir ini penting? Ada dua ini teman-teman. Yang pertama tentu untuk pembuktian bahwa dokumen itu sah secara akademik karena tadi ada eh, validasinya ya dari PT ataupun dari institusi kita di Universitas Berasia. Yang kedua tentu ini dibutuhkan ketika teman-teman melamar kerja ataupun melanjutkan studi nantinya. Gitu. Kan teman-teman juga saya dengar ya ada yang tertarik lanjut lagi nih S2. Bahkan menanyakan nih Bu Meta, kapan sih Unsia nih buka S2 gitu. Karena kan dari teman-teman tuh udah mendengar nih kabarnya dari nggak tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Menyampaikan kapan sih Unsia tuh buka untuk magisternya. Nah itu mungkin Betul. ditunggu saja ya Bu Meta ya. Sabar Ya, dulu. Nanti akan dan, ada dan dibantu doa gitu Pak. Dan bantu dibantu doa. doa agar izinnya segera turun gitu. Betul. Nah, itu juga kadang kita perlu untuk memerlukan bantuan teman-teman untuk tracer study ya, Bu Meta ya, Ya, agar betul tadi sekali. dimudahkan dalam hal-hal administratif di perizinan dan lain sebagainya. Seperti itu sih, teman-teman. Oke, nah ini latar belakang ya, kenapa apa itu legalisir ijazah dan mengapa legalisir itu penting. Nah, ini dasar hukumnya nih, teman-teman. Jadi kalau kita gali ya, ada dua dasar hukum terkait dengan legalisir ijazah, di mana ada UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini ada di pasal 44 terkait dengan perguruan tinggi itu seharusnya memberikan layanan terkait dengan ijazah, di mana kita sudah memberikan ijazah itu kepada teman-teman, namun ada satu dokumen yang dibutuhkan di kemudian hari, yaitu legalisir dari ijazah tersebut. Dan yang kedua, itu di aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, aturan pencetakan ijazah. Nah, ini atas dasar dua dasar hukum ini, kita di Unsia juga memberikan layanan untuk melegalisir ijazahnya teman-teman. Jadi,
kurang lebih ada 230 ya lulusan di Unsia ini yang mulai mulai semester kemarin sebenarnya 53 itu kita sudah berikan layanan tersebut. Namun kan tidak semua teman-teman membutuhkan, tapi di sini kita harus menyediakan karena tadi amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal nomor 44. Nah, untuk persyaratan, mungkin yang tadi ya di minggu ini nih sudah banyak bahkan 2 minggu sebelum teman-teman wisuda kemarin sudah ada beberapa yang menanyakan terkait dengan proses legalisir ijazah karena kebutuhan untuk lanjut bekerja di luar negeri, jadi membutuhkan dokumen itu sebelum dilakukan wisuda kemarin. Nah, syaratnya sebenarnya tidak ribet ya teman-teman ya. Nah, hanya ada 3. Yang pertama, tentu ijazah ataupun transkrip yang asli untuk kita verifikasi. Yang kedua, sudah mengisi form permohonan legalisir. Nanti formnya akan kita lampirkan ya linknya di slide setelah ini. Terus yang ketiga, sudah melakukan proses administrasi. Nah, proses administrasi ini sendiri ada ininya, ada keterangannya di form yang sudah kita siapkan. Jadi teman-teman cukup mengisi satu form untuk menyelesaikan satu proses pengajuan legalisir. Nah, seperti apa formnya nanti kita coba buka ya. Nah, ini kurang lebih alurnya. Jadi sangat simpel dan singkat. Mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman untuk melegalisir di kampus konvensional itu mungkin akan lumayan ribet dan lumayan lama. Tapi untuk di kita di Unsia, insya Allah untuk pengajuannya tidak sulit. Namun untuk waktu mungkin tetap ya, karena kita juga memahami karena keterbatasan di SDM, maka kita coba untuk mengakomodir ini di 3 kali 24 jam hari kerja ya. Jadi ketika teman-teman mengajukan, jika memang kita sedang eh, bisa lebih cepat, maka kita akan upayakan lebih cepat. Namun jika tidak, tadi ya balik lagi proses ini dilakukan 3 kali 24 jam seperti itu. Nah, mulai dari pengajuan, pengisian, pembayaran administrasi itu bisa dilakukan di hari yang sama. Jadi teman-teman cukup mengisi form yang ada di link ini ya, bit.ly legalisir Unsia. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama seperti apa isinya. Nanti teman-teman mengisi dan teman-teman menginfokan ya ke email kita bahwa teman-teman sudah mengisi. Nah, di form tersebut ada jumlah dokumen yang dibutuhkan berapa. Dan nanti biayanya juga akan diakumulasikan berdasarkan jumlah dokumen yang teman-teman lampirkan. Jadi jika teman-teman butuh 5, itu dikali 10.000 ya. Jadi 50.000. Jika dokumennya dibutuhkan 3, maka 30.000 dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah semuanya selesai, ya, maksudnya proses administrasi yang sudah teman-teman lakukan itu selesai, maka dari tim kita, tim Unsia akan melakukan cetak ya, atau pencetakan legalisir ijazah dan nantinya akan disahkan, ada bukti pengesahan dan sebagainya. Nah, ini ada 2 jenis ya pengambilan. Jadi yang pertama teman-teman ambil langsung ke Unsia atau dikirimkan. Nah, kalau dikirimkan tentu akan memakan waktu ya teman-teman. Dan ini kita tidak bisa prediksi karena kan sesuai dengan jasa pengiriman ya. Jadi kalau teman-teman berada di Jabodetabek mungkin lebih baik atau kita sarankan untuk datang langsung. Sekaligus tadi ya mungkin bisa silaturahmi, barangkali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Meta, juga dengan Bapak Ibu Kaprodi dan lain sebagainya. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan kolaborasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman berada di luar Jabodetabek atau tidak sempat untuk mengambil langsung, maka ada opsi kedua, yaitu akan dikirimkan. Gitu. Tapi untuk pengiriman ini, kita hanya menyediakan pembayaran lewat COD ya, teman-teman ya. Saat ini, jadi teman-teman tidak perlu membayarkan terlebih dahulu ketika melakukan pengisian form, tapi nanti teman-teman melakukan pembayaran ketika paket ini sampai. Jadi paket legalisir ini sampai, teman-teman membayarkan kepada kurirnya seperti itu. Jadi intinya
eh, kita menyediakan dua opsi ini. Jadi teman-teman boleh mengambil langsung dan mungkin saya pribadi menyarankan untuk mengambil langsung. Tadi ya ke Unsia kita bisa ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya untuk tadi mungkin ada ide-ide menarik yang bisa menjadi masukan untuk pengembangan Unsia dan lain sebagainya. Yang kedua, jika teman-teman memiliki kesibukan atau berada di luar Jabodetabek, maka bisa kita kirimkan. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin untuk share terkait dengan ininya ya, linknya ya tadi ya. Jadi kan teman-teman sudah melihat tuh ada link legalisir, tapi seperti apa sih bentuknya? Nah, kita akan coba lihat. Jadi biar ada gambaran lah bahwa teman-teman sudah mengikuti ini bentar. New tab. Oke. Nah, saya izin share screen kembali. Hmm. Bentar, salah. Hmm. Nah, sepertinya sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Jadi bentuk form yang tadi kita sempat saya singgung itu ada seperti ini. Jadi di sini sudah ada rekeningnya. Jadi langsung masuk ke rekening keuangan Universitas Berasia. Jadi tidak ada rekening pribadi. Di luar nomor ini itu mohon dihindari ya. Jadi teman-teman bisa catat nomor account dan tentu company-nya Universitas Berasia. Nah, di sini berdasarkan nota dinas dari Bapak pimpinan ya, Bapak Wakil Rektor terkait dengan biaya legalisir, Unsia menetapkan satu dokumennya itu 10.000. Jadi baik itu ijazah atau transkrip sama ya untuk biayanya itu 10.000 per lembar. Jadi itu teman-teman kalau menurut saya di ini aja dipikirkan ketika mengisi itu berapa yang dibutuhkan, maka diinputkan sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga melakukan pembayaran sesuai yang diinputkan gitu. Nah, ini nama lengkap, NIM, ini kebutuhan buat kita cek ya. Nanti karena kan kita tuh juga butuh cek database kita terkait dengan lulusan, terus program studi, nomor telepon aktif, email aktif, alamat domisili saat ini. Ini kebutuhannya jika ingin dikirimkan, teman-teman. Jika ingin mengambil sendiri, tidak masalah untuk dikosongkan. Gitu. Nah, dokumen yang dilegalisir itu bisa ijazah saja, transkrip nilai saja, ijazah dan transkrip nilai, ataupun dokumen lain. Nah, dokumen lain mungkin nanti teman-teman ada membutuhkan apa, itu bisa sampaikan saja ke kami ya dari akademik seperti itu. Jadi biasanya sih yang paling umum ya itu adalah ijazah dan transkrip nilai sih, seperti itu. Terus di sini butuhnya berapa nih teman-teman? Jika tadi teman-teman ingin melakukan legalisir ijazah sebanyak 2 lembar, maka tuliskan ijazah 2 lembar. Jika teman-teman ingin melakukan kombinasi legalisir, baik itu ijazah dan transkrip, maka dijelaskan. Misalnya ijazah 3 lembar, transkrip 3 lembar, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan saja di sini ya. Jadi bisa dikostumisasi terkait dengan kebutuhan legalisir dokumen yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini terkait dengan pilihannya. Jadi mau datang ke Unsia atau kirim via jasa ekspedisi. Nah, untuk datang mandiri itu bisa dilakukan di hari kerja. Jadi mulai dari Senin sampai hari Jumat, datangnya pukul 9 sampai jam 5 sore. Jadi jam kerja ya. Itu insya Allah kita ada. Jadi dari kami, dari akademik, dari saya, dari Mbak Baby, itu insya Allah hadir. Atau teman-teman bisa datang ke Prodi terlebih dahulu, mau ngobrol dengan Prodi atau ke Bu Meta, bisa ngobrol. Barangkali ada ini ya, ada kerjasama dan lain sebagainya yang bisa dilakukan gitu dengan Unsia. Nah itu silakan. Jadi bisa datang di hari kerja, nanti insya Allah kita akan prepare. Jadi tergantung dari pilihannya teman-teman. Atau yang kedua tadi, kirim via jasa ekspedisi. Nah, tapi untuk jasa ekspedisi tadi ya, untuk pengirimannya saat ini hanya kami hanya menerima COD, jadi nanti teman-teman bisa klik dan nanti dipersiapkan. Jadi misalnya tadi di alamat nih, teman-teman mengisikan alamat rumah, maka izin nih kalau teman-teman sedang bekerja dititip uang untuk ekspedisinya. Jadi jangan sampai nanti ketika datang
orang rumah lupa dititip dan lain sebagainya. Barangkali itu kan meringankan beban kurir ya. Ini pengalaman-pengalaman yang sering terjadi ketika COD seperti itu. Atau yang kedua, ketika di kantor ya dititip juga ke satpam ataupun apa. Jadi dokumennya teman-teman ini tidak kembali lagi ke Unsia. Nah, jadi dipastikan alamatnya dan juga dititipkan ke yang akan menerima, baik itu sanak saudara ataupun tadi ya pekerja kantor yang bisa menerima paketnya teman-teman seperti itu. Terus ini untuk file yang ingin dilakukan ya. Jadi kalau teman-teman ingin melegalisir ijazah, maka bisa diupload nih ijazahnya di sini. Gitu. Kalau ingin transkrip bisa diupload juga. Kalau keduanya, teman-teman bisa merge dulu ya filenya antara ijazah dan eh, transkrip. Nah, saya rasa kan teman-teman sudah sering lah ya ketika melakukan tugas bagaimana sih merge PDF. Nah, itu silahkan bisa di merge terlebih dahulu agar kita bisa mengcombine ya dan melihat serta memvalidasi dari dokumen yang teman-teman ingin lakukan legalisir. Nah, ini tadi bukti bayar. Jadi, setelah teman-teman tadi menuliskan misalnya 3 ijazah dan 3 transkrip untuk dilegalisir, maka biayanya adalah 60.000. Maka teman-teman melakukan pembayaran sesuai dengan rekening yang di atas tadi. Jadi sesuai dengan rekening yang tercantum, yaitu nomor akunnya seperti ini, nomor rekening BTN Unsia, company-nya Universitas Siber Asia. Harap diperhatikan teman-teman. Jangan sampai terkecoh ya, karena kan kita tahu ya, di zaman yang serba mudah seperti ini, banyak banyak ini ya, banyak scam terkait dengan hal-hal pembayaran seperti ini. Jadi diperhatikan kembali dengan sangat hati-hati untuk nomor account dan company-nya itu adalah seperti yang tertera pada form ini. Jika memang bukan atau berbeda, nah tolong nanti bisa disampaikan ke timnya Bu Meta, ke timnya kami. Ini berarti ada yang ingin melakukan penipuan gitu. Karena tidak ada rekening lain di dalam hal ini untuk ijazah ya, di luar dari rekening yang tercantum di sini. Karena kita sudah berdasarkan surat resmi, arahan dari pimpinan, serta koordinasi dengan antar bidang di Unsia bahwa untuk rekening ijazah dan legalisirnya ada di rekening ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi tinggal di-add saja di sini dan nanti jika teman-teman butuh keterangan lain boleh disampaikan. Jadi misalnya tadi teman-teman pingin dokumen dokumen lainnya, nah itu silakan disampaikan surat apa dan lain sebagainya itu bisa disampaikan di bawah sini. Nah, ketika sudah selesai maka bisa klik submit dan langsung masuk ke kita ya. Nanti kita coba cek dan tadi ya insya Allah 3 hari kerja itu sudah diproses. Tapi jika memang sedang menumpuk biasanya kita infokan kok via email. Jadi eh, kita tidak mau overpromise tapi kita segera kita bisa pastikan bahwa semua yang masuk ke Unsia khususnya ke akademik itu kita lakukan proses terkait dengan administrasi, dokumen, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Rekan-rekan, sekian untuk presentasi dari saya, Bu Meta. Terima kasih. Baik. Oh, sudah ada yang langsung bertanya, Pak Ikhwani. Oke, Ya, boleh, boleh kali ya, biar nggak Silakan lupa Mas ya. ya. Al-Ghazali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam. sore Pak Ikhwani, Bu Mita. Sore, Selamat Pak. Saya sore. sehat Pak, Bu Mita, Siap. sehat. Ya, Siap. saya Emil Ghazali. Izin saya mau menanyakan, yang pertama itu saya kan kemarin wisudanya online Pak. Itu ijazahnya kita sampai sudah dikirim kali ya Pak ya. Oke, siap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya tanyakan Pak Ikhwani mengenai keterangan Pak Ikhwani tadi mengenai apa namanya legalisir itu per lembar. Itu per lembar kah atau perangkat gitu Pak Ikhwani? Karena saya belum lihat transkrip nilai berapa lembarnya. Eh, saya rasa transkrip nilai itu mungkin lebih dari 1 lembar. Gitu. Apakah hitungannya itu per lembarnya atau perangkatnya? Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan Pak Ikhwani, 2 poin itu. Terima kasih Bu Meta, Pak Ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ikhwani. Oke, siap. Langsung saya jawab dua pertanyaan dari Pak Al-Ghazali ya, atau Mas Al-Ghazali. Pertanyaan pertama, untuk yang online kemarin, kalau nggak salah kan ada 30 orang ya. Nah, itu insya Allah 32. akan, ya, insya Allah akan kita kirimkan di minggu ini. Karena kan kemarin masih ini ya, masih ada kegiatan-kegiatan lain sehingga ada distraksi. Nah, nanti akan kami koordinasikan dengan tim terkait untuk dapat dikirimkan di minggu ini. Namun, jika memang Mas atau Pak Al-Ghazali ini ingin melakukan legalisir, nanti bisa diinfokan aja ke tadi ya, ke link tadi. Nanti kita akan cek kebutuhan dan lain sebagainya agar bisa dilakukan sehingga mungkin menghemat biaya. Jadi nanti untuk pengirimannya sekaligus dengan ijazah seperti itu. Yang kedua, untuk ijazah, untuk transkrip tadi, apakah per lembar atau perangkap? Nah, mungkin ini sebagai info untuk Pak atau Mas Al-Ghazali dan juga teman-teman yang belum hadir secara onsite ya ketika wisuda, bahwa untuk ijazah maupun transkrip itu kita hanya satu lembar, teman-teman, agar tidak menyulitkan kata pimpinan. Jadi semuanya bisa hadir atau tertampil atau tercetak di satu halaman saja. Jadi Efisien semua kertas informasi juga, itu Pak. ada. Betul, Bu Meta. Karena kan Jadi tidak kita tahu menebang pohon terlalu kualitas, banyak. betul. Yang kedua, kualitas kertas ijazah unsia itu Yes. bisa dibilang terbaik juga, Bu Meta. Gitu. Yes, betul. Jadi apa Boleh. yang teman-teman bayarkan itu setimpal lah ya, Bu Meta ya, dengan apa yang sudah didapatkan. Seperti itu. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Mas Al-Ghazali. Tapi Ya, gimana? apa? Sejawab sudah? Ya, terima kasih atas keterangan dari Ikhwani. Berarti ijazah belum dikirim, berarti bisa langsung satu kali paket aja ya, Bu? Nah, Minta ya, dengan betul. legalisir ya. Justru justru tadi saya mau sampaikan seperti itu. Itu juga ditanyakan oleh Mbak Husnul Arfani. Saran Ya, saya sih mungkin Pak Ikhwani dan juga nanti kita koordinasi dengan Bang Ozul atau di BAU. Teman-teman mungkin kita bisa buka nih dalam waktu mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin 1 minggu ke depan. Jika teman-teman ada yang ingin dikirimkan juga Legalis. legalisir ijazahnya begitu ya. Khususnya untuk teman-teman yang kemarin wisudanya online. Jadi bisa sekalian ya Pak ya, bisa sekalian pengiriman begitu. Nah, Betul, sehingga betul. ya, setuju, pengirimannya mungkin setuju, Bu baru Meta. bisa kita lakukan mungkin di 2 minggu ke depan. Jadi seminggu ini, minggu besok ini kita akan buka untuk legalisir. Kemudian baru di hari Senin kita akan kirimkan. Cuman begini Pak Ikhwan nih, kalau saran saya juga ya mungkin teman-teman juga jika dibutuhkan scan-nya untuk yang online begitu ya, yang kemarin online, nanti bisa disampaikan mungkin saya bisa bantu begitu, bisa sampaikan ke saya juga, nanti bisa kita kirimkan juga jika teman-teman butuh online-nya, apa soft copy-nya mohon izin, soft copy-nya Betul, begitu ya, Pak Ikhwani, karena betul. kan 2 minggu ke depan untuk pengiriman, belum tentu nanti pengirimannya kita tidak bisa pastikan kira-kira berapa lama begitu ya, tapi mudah-mudahan sih cepat ya teman-teman ya. Sehingga apabila ada yang membutuhkan soft copy-nya untuk yang online khususnya yang kemarin wisuda online yang belum kemudian menerima ijazahnya dan juga dokumen yang lain nanti bisa disampaikan ke kami. Ke Betul, betul. mahasiswa juga bisa. Betul, betul. Ya, Mungkin nanti sebagai Hmm? mungkin Pak Ikhwani disampaikan melalui WA atau bagaimana, Bu Meta? Saya membutuhkan apa namanya soft copy-nya. Ya, Eh, nanti saya setelah ini akan sampaikan bagaimana cara menghubungi kami di hotline oh iya, iya. kemahasiswaan, Siap, Mas siap, siap. Afal. Oke, Oke, nanti siap, bisa siap. bisa Baik, merujuk makasih kepada Bu situ. Meta. Sama-sama, siap. Oke. Sebenarnya mungkin ini Bukan? Bu Meta sedikit menyampaikan terkait dengan hal ini. Kemarin juga dari Prodi Sistem Informasi itu ada yang menanyakan, eh, boleh nggak dikirimkan terlebih dahulu soft filenya karena kan ada keperluan untuk peningkatan ini ya, peningkatan jabatan karir dan lain sebagainya. Itu bisa kok. Atau ada yang mau pindah Di- kerja kemarin juga butuh Nah, dibutuhkan transkripnya. Iya, dibutuhkan cepat ya Bu ya. Itu insya Allah kita bisa betul. bantu. Hari itu juga Yap, bisa nanti bisa menghubungi dari Bu Meta atau eh, ke saya juga nggak apa-apa. Nanti kita coba langsung akomodir ya. Jika memang kebutuhannya urgent dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu Meta. betul. Oke, nanti saya sampaikan juga untuk hotline-nya ya, teman-teman ya. Oke, ini ada Mas Nur Indra. Silahkan, Mas Nur. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwani, Waalaikumsalam. Bu Meta.
Oke, saya mau tanya soal ini yang terkait untuk legalisir. Saya kan onsite kebetulan. Nah, di sini kalau misalkan saya untuk mengajukan, contoh, kalau misalkan saya nggak sempat, kan bisa dikirimkan. Jika kalau memang dari kendala, emang kurirnya emang ada kendala, bisa tidak kalau memang itu soft file-nya itu udah include legalisirnya, apa memang tetap akan dikirimkan ke ekspedisi atau bagaimana? Ini khususnya onsite aja sebenarnya. Oke, baik. Nanti dijawab sama Pak Ikhwani ya, Mas Nur ya. Terima kasih. Ya, Oke, siap Oke, Mas Pak Nur Ikhwani Indra. legalisir itu emang ada soft filenya ya? Setahu saya legalisir itu biasanya hard copy Betul, ya. tidak ada soft file-nya. Yang ada soft file-nya itu ijazah dan transkrip Mas Nur Indra. Iya. Jadi Tapi nanti kalau kan misalnya kalau mau di copy ya silakan gitu kan ya. Tetapi betul, biasanya sih Mas Nur tidak ada legalisir itu tidak ada soft filenya gitu kan. betul, Karena apa? betul, Biasanya dibutuhkan itu adalah cap basah untuk legalisir. Tapi kalau dari legalisir itu dibutuhkan untuk dikopi lagi ya monggo silakan. Tetapi kalau misalkan setahu saya di beberapa universitas yang saya tahu juga tidak ada soft file untuk legalisir begitu. Jadi yang akan kita kirimkan adalah hard copy untuk legalisir. Sehingga teman-teman bisa kemudian memperkirakan kebutuhannya berapa. Mungkin seperti itu ya Pak Ikhwani ya. betul sekali Bu Meta. Karena kan ya tadi ya kebutuhan dari legalisir adalah validasinya. Oh, sudah divalidasi ulang nih oleh institusi terkait yang sudah mengisu atau mengeluarkan dokumen tersebut. Oke, terima kasih admin. Oke, lanjut Pak Ikhwani. Siap, seperti itu tadi. Oke, mungkin itu ya. Oke, Mm-mm, sebelum nanti ada pertanyaan yang lain, mungkin saya dulu mau share sedikit ya, teman-teman ya, nggak akan lama. betul. Mudah-mudahan nanti bisa juga menambah informasi buat teman-teman semuanya terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh kami kepada teman-teman alumni, begitu. Oke, sudah terlihat ya, mudah-mudahan ya. Oke, udah kelihatan ya Pak Ikhwani ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nanti kita akan diskusi lagi, tapi silakan jump in kalau misalnya ada pertanyaan di chat juga boleh begitu. Jadi saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan pelayanan untuk teman-teman di alumni begitu. Yang pertama tadi Pak Ikhwani sudah sampaikan terkait dengan ijazah gitu ya, legalisir ijazah, transkrip nilai dan juga SKPI. Saya akan sampaikan sebenarnya bagaimana sih peran teman-teman ini terhadap Unsia gitu ya. Walaupun sekarang memang sudah statusnya adalah alumni gitu ya, statusnya sudah alumni. Dan peran alumni ini menurut kami sangat besar sekali ya teman-teman ya. Besar kenapa? Karena ada dua hal yang sebenarnya menjadi pilarnya untuk teman-teman peran alumni ini. Yang pertama teman-teman bisa menjadi katalisator dengan alma mater, dengan kami begitu ya, untuk tetap berkoneksi. Kemudian dengan calon mahasiswa, kami juga berharap nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menggetuk tularkan hal yang positif terkait dengan Unsia begitu ya Pak Ikhwan ya kepada teman-teman calon mahasiswa atau mungkin menginfokan karena teman-teman sudah ada sebelumnya di Unsia, jadi sudah tahu lah baik buruknya Unsia sudah tahu seperti apa. Tapi mudah-mudahan yang baik-baik ya Pak Ikhwani ya bisa juga kemudian diketok tularkan ke yang lain. Kemudian juga dengan masyarakat umum begitu, itu juga kami sangat berharap teman-teman bisa juga menjadi katalisator kami. Dengan lembaga lain, tentunya saya sendiri secara pribadi sangat berharap bisa nanti bekerja sama dengan misalkan perusahaan dari teman-teman semuanya. Apabila nanti kemudian apa namanya ada kerjasama antara Unsia dengan perusahaan teman-teman yang punya manfaat juga untuk Unsia dan juga perusahaan teman-teman itu juga akan sangat baik sekali. Kemudian dengan antar alumni ini juga kami ingin supaya tetap masih ada koneksi begitu ya, walaupun sudah tidak kuliah lagi di Unsia, namun ternyata peran sertanya teman-teman ini sangat besar sekali. Yang kedua adalah sebagai kontributor pengabdian terhadap material, itu juga akan menjadi salah satu hal yang biasanya di dalam akreditasi itu ditanyakan, bagaimana sih perannya alumni? Apakah kemudian alumni, misalkan teman-teman ada contoh misalkan ingin memberikan kontribusi terhadap juniornya begitu ya dengan mengirimkan mungkin ada e-book lah atau mungkin ada hal yang lain gitu untuk memberikan kontribusi terhadap kami, terhadap Unsia dan juga pendidikan di Indonesia itu kami sangat welcome sekali. Pengabdian pada moral juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebagai iron stock. Iron stock ini adalah jika teman-teman misalkan nanti melanjutkan ke S2 begitu atau mungkin S3, kemudian ingin kembali juga ke Unsia untuk
melakukan pengabdian kepada Unsia juga dan juga untuk men-share terkait dengan pendidikannya atau pengetahuannya itu sangat luar biasa sekali. Dan mungkin nanti saya juga akan kula nuwun juga gitu ya, menyapa teman-teman semuanya karena di kemahasiswaan dan juga alumni ini kita juga akan punya banyak sekali series of program dan berharap bahwa teman-teman nanti bisa memberikan insight begitu ya kepada junior-juniornya dalam series of webinar begitu sehingga kami berharap pengalaman teman-teman gitu ya, baik itu di dunia industri itu tidak berhenti di situ saja, tapi juga bisa ditularkan, bisa di-sharekan kepada teman-teman yang lain yang saat ini sedang kuliah di Unsia. Jadi seperti itu. Kemudian pelayanan apa yang kemudian kami lakukan? Yang pertama adalah dalam waktu dekat kami juga akan menyiapkan ikatan alumni Unsia. Kami berharap teman-teman nanti bisa kontribusi gitu ya, memiliki kontribusi terhadap ikatan alumni tersebut. Dan ini akan membantu untuk mewadahi sebenarnya alumni-alumni yang ada di Unsia. Alhamdulillah Pak Ikhwani kita sudah punya 2 angkatan sebenarnya ya, Prode 1 dengan Prode 2. Ada 53 Prode 1 dan juga 170 Prode 2. Perkiraan kami prediksi di Prode 3 itu akan sekitar 500 lebih mungkin seperti itu ya Pak Ikhwani ya. Jadi akan lebih banyak teman-teman alumni yang nanti akan berkiprah selepas dari Unsia. Dan ini kita berharap bisa kemudian kami satukan dalam ikatan alumni dari Unsia. Kemudian jika teman-teman memiliki ada kebutuhan persuratan begitu ya, kebutuhan administrasi persuratan, baik itu dengan misalkan kebutuhan tadi ijazah di akademik begitu, atau mungkin juga dokumen yang lain, atau untuk surat-surat keterangan yang lain, nah teman-teman bisa kemudian berkirim email ke kami gitu kan, atau ber-WA juga dengan kami. Nanti saya akan sampaikan hotline dari kemahasiswaan dan alumni yang ada di belakang slide ini. Nah, ini juga tadi yang kemudian disampaikan oleh Pak Ucu ya, Pak Ikhwani ya teman-teman ya, tracer study. Tracer study ini sebenarnya juga teman-teman saya sebelumnya terima kasih banyak, Alhamdulillah Pak Ikhwani, sudah ada 157 pengguna, 157 alumni yang sudah mengisi begitu ya, tracer study yang sudah kita sampaikan. Dan juga ada 70 user atau pengguna yang sudah mengisi begitu. Alhamdulillah terima kasih banyak partisipasinya teman-teman ya, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang belum mengisi, saya sangat berharap sekali teman-teman bisa membantu berkontribusi. Kenapa? Karena ini nanti kan kembali lagi kepada teman-teman semuanya. Ketika tracer study ini kemudian kami harus laporkan kepada Dikti, ini juga menjaga status teman-teman sebagai alumni Unsia dan juga status dari Unsia sendiri. Jadi misalkan dalam waktu, let's say for example 5 years ke depan begitu ya, kami berharap bahwa akreditasi Unsia akan lebih meningkat. Nah tentunya dengan kontribusi teman-teman semuanya. Dengan adanya tracer study, kami bisa meningkatkan juga akreditasi dari Unsia. Dan mudah-mudahan nanti ketika teman-teman melakukan legalisir begitu ya, atau kemudian teman-teman mungkin nanti membutuhkan status Unsia, statusnya sudah lebih tinggi daripada yang sekarang. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian kita juga ada empowerment and juga career development. Nah ini yang saya juga berharap bisa memiliki kontribusi kerjasama dengan teman-teman semuanya. Kita akan adakan FGD juga dengan alumni. Teman-teman bisa sharing terkait dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat begitu kepada Unsia. Apa-apa saja yang perlu dikembangkan dan juga diperbaiki ke depannya. Dan juga kepada user begitu. Dan kami juga akan mengundang pengguna-pengguna dari lulusan sehingga memiliki kontribusi terhadap kurikulum. Sehingga kurikulum kita bisa up to date, kurikulum kita bisa matching dengan kebutuhan industri, sehingga nanti lulusan-lulusan Unsia itu kemudian bisa berkiprah dengan lebih bagus lagi dan juga dibutuhkan oleh semua perusahaan yang ada begitu ya. Jadi kita juga ingin bisa linking dengan industri. Nah, ini tadi saya sampaikan, monggo silakan yang belum, teman-teman bisa mengakses tracer study alumni. Kemudian kami juga berharap teman-teman juga bisa mencolek-colek sedikit begitu ya untuk pengguna lulusannya, atasannya teman-teman, supervisor begitu ya, untuk kemudian bisa mengisikan tracer study pengguna lulusan. Kalau misalkan mungkin ada kendala waktu begitu ya dok, atau kendala bahasa seperti itu, teman-teman mungkin bisa membantu mengisikan sesuai dengan jawaban dari pengguna atau user tadi begitu ya, sehingga nanti kami juga bisa melaporkan dengan lebih baik kepada Dikti. Kami sih berharap sebenarnya 80% paling tidak ya Pak Ikhwani ya, targetnya Pak Ucu, itu bisa kami laporkan dari jumlah alumni dan juga user yang ada gitu ya saat ini. Baik,
Untuk current and next event yang akan dilakukan, yang pertama tadi satu study for alumni and user sudah kami lakukan dan sekarang ini masih ongoing. Kemudian yang kedua akan next kami lakukan adalah pembentukan IKA Unsia, kemudian FGD alumni, dan juga Career and Development Center event. Insya Allah nanti akan dilakukan di tahun yang baru begitu ya Pak Ikhwani ya, di tahun 2025. Mungkin di Januari kita ada satu event yang bisa kemudian kita bisa undang lagi teman-teman untuk bisa memberikan kontribusi, masukan gitu kan ya terhadap Unsia gitu kan, dan juga ada Career and Development Center juga yang akan kita lakukan di Januari mendatang. Nah, ini adalah hotline-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada punya kebutuhan terkait dengan Unsia, baik itu kebutuhan persuratan, mungkin juga menghubungi tadi Pak Ikhwani terkait dengan ijazah, dokumen, dan juga legalisir terkendala, teman-teman selalu bisa untuk menghubungi kami di nomor telepon 0877 5007 0050. Nanti saya akan juga share ini di grup alumni dan juga bisa juga berimmail ke kemahsiswaan@mail.unsia.ac.id. Untuk saat ini mungkin emailnya masih gabung dengan kemahsiswaan ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin nextnya saya akan bikinkan satu email baru lagi khusus untuk alumni sehingga nanti teman-teman bisa langsung focusing on that email. Jadi mudah-mudahan dengan hotline ini channel komunikasi kita tidak terputus dan juga bisa kami bisa melayani teman-teman dengan lebih baik jika teman-teman memiliki kebutuhan terkait dengan Universitas Siber Asia dan kolaborasi kita ke depan mudah-mudahan bisa lebih bersinergi begitu ya Pak Ikhwani ya. Baik, demikian mungkin dari saya. Kita akan lanjutkan question and answer-nya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan tadi mungkin legalisir ataupun terkait dengan pelayanan, silakan. Sebenarnya di chat sudah banyak ya Pak. Oh ada Pak Nur lagi, Mas Nur. Silakan Mas Nur. Oke, izin tanya lagi ya untuk Bu Meta sama Pak Iwani. Untuk yang terkait untuk tracer tadi, contoh kalau emang misalkan di tempat saya sekarang ini susah banget nih, misalkan kayak nggak cuma kayak terkendala bahasa atau disuruh dikte, boleh nggak kira-kira kalau emang misalkan mengajukan tracer study ini di tempat kerja saya sebelumnya gitu. Jadi kayak bisa di mana-mana aja, apa emang cuma di sini aja untuk perusahaan saya sekarang atau bisa perusahaan-perusahaan kemarin-kemarin atau bagaimana? Jika kalau ada masalah, wah guys, saya nggak mau ngisi lah atau bagaimana gitu dari atasan atau semacamnya. Kadang kan gitu ya Bu ya alasannya. Betul, betul, betul. Siap, siap, siap. Paham, Pak. Baik, sebenarnya memang idealnya di tempat Mas Nur sekarang ya, idealnya seperti itu. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kalau misalkan memang ada kendala bahasa atau memang kendala yang lain yang bisa tetap dimungkinkan untuk diisi, mungkin bisa dibantu diisikan. Tetapi jika memang tadi sebenarnya begini, em, nanti kalau ada apa-apa, nah saya juga saya juga baru dengar nih Pak, mungkin ada kekhawatiran itu begitu ya. Tetapi mungkin yang bisa kami pastikan begini, data yang disampaikan ini memang data yang hanya digunakan untuk keperluan dari pendidikan atau universitas. Artinya tidak kemudian digunakan untuk atau diekspos ke yang lain begitu ya. Dan memang ini merupakan hal yang diwajibkan oleh Dikti begitu ya untuk mendapatkan feedback begitu ya dari user tadi kepada kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tetapi kalau tadi misalkan itu tidak juga dimungkinkan, Mas Nur, apakah ada mungkin kalau supervisornya nggak perlu harus di atas ya. Jadi artinya user itu kan bisa supervisor di atas kita langsung atau mungkin di atasnya atau HRD begitu kan. Jadi intinya yang bisa kemudian menilai dari Mas Nur sendiri ketika bekerja. Nah, kalau itu kemudian tidak ada juga gitu kan, maka pilihan terakhir dari yang sebelumnya boleh monggo silakan. Tapi itu adalah last option gitu loh. Karena memang idealnya adalah yang sekarang tempat Mas Nur bekerja. Tapi kalau misalkan memang mentok gitu ya tidak ada, boleh Mas Nur, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah username tracers user ini dapat diisi dan juga sebenarnya yang paling penting adalah feedback kepada universitas supaya sebenarnya kami bisa meningkatkan dan mengetahui mana saja nih yang perlu kami tingkatkan gitu kan dan mana saja yang perlu kami pertahankan. Mungkin seperti itu Mas Nur. Baik, terima kasih untuk insight-nya Bu Meta. Sama-sama Mas Nur, terima kasih kembali.
Pak Ikhwani ada tambahan mungkin terkait dengan hal tadi? Oke. Sebelum ke Pak Eh, Pak Marwoto. Pak Marnoto, Masya Allah, suara saya. Alasannya sudah disampaikan tadi oleh Bu Meta dan yang mungkin saya izin menambahkan terkait dengan ketika teman-teman mengisikan itu di situ kita ingin melihat ya gap yang sudah diberikan universitas dari sisi capaian lulusan itu apakah sama dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi ketika teman-teman mengisikannya pekerjaan teman-teman 2 tahun yang lalu itu kan akan berbeda tuh dengan CPL yang teman-teman bawa saat ini gitu sih. Jadi mengapa kita dan juga dari Kementerian Pendidikan Tinggi itu mengharapkan tracer study itu inline dengan atau dengan current position teman-teman di perusahaan saat ini itu agar tadi kita bisa melihat tuh gap apa yang teman-teman sudah bawa dari Unsia apakah bisa menyamai apa yang diinginkan oleh industri pada saat ini. Jadi tadi sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Bu Meta bahwa harapan kita diisikan dengan posisi teman-teman bekerja saat ini. Seperti itu sih Bu Meta. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ikhwani. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Nur ya. Oke, kita lanjut boleh? Pak Marnoto, silahkan. Ya, terima kasih Bu Beta, Pak Iwani. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi masih dalam kondisi flu, Bu. Masya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh ya Oke, Pak. ya ini menarik nih. Monggo. Nah, kemarin saya juga ikuti online, jadi nggak bisa onsite ya. Nah, ini ada beberapa yang memang eh, kami membutuhkan informasi penting yang seperti ini. Yang pertama, Bu, khususnya menyangkut masalah tracer study ya. Mhm. Nah, mahasiswa Unsia itu banyak yang sebetulnya sebagai owner loh Bu. Ya, Mhm. walaupun itu company-nya kecil mungkin dalam skala UMKM. Nah, Mhm. kalau sudah bicara owner, jadi saya juga menjadi bingung. Ya, siapa ini penggunanya? Karena atasan kan udah nggak ada. Artinya bahwa kalau adanya manajer mungkin yang paling atas kan pasti ownernya. Nah, ini siapa penggunanya? Saya jadi bingung, Bu. Ya, gitu. Ya, saya yakin teman-teman kita itu di Unsia itu banyak yang dia masuk posisinya dia sudah menjadi founder sebuah apa unit usaha ya, yang dia merayap dari kecil ya. Jadi terus terang akhirnya mandek ya. Nah, yang kedua, mahasiswa Unsia juga banyak yang dia tidak bekerja di satu institusi. Ada beberapa ya. Nah, akhirnya harus mana ini yang harus dipilih ya. Jadi ada yang sudah menjadi dosen mungkin ya. Bahkan dia juga sudah stay sebelum masuk Unsia dia sudah dia mempunyai posisi yang dia saya kira bisa lah dipertanggungjawabkan ya. Ada yang dia sudah posisinya BOD ada Bu gitu loh. Nah, ini terus terang kami mengalami kesulitan saat uh, melakukan pengisian pressure tadi, terus penggunanya harus siapa ya. Oke, itu satu. Yang kedua tadi menyangkut masalah legalisir. Legalisir itu dibatasin maksimal berapa, Bu ya? Satu atau dua atau tiga ya. Itu pastikan saja ya berapa ya. Oke. Terus yang ketiga mungkin ini nanti apa lulusan ini akan masuk menjadi sebuah keluarga ya, ikatan alumni Unsia ya. Nah, ini rekan-rekan yang baru lulus ini ya. Nah, harus apa seperti apa supaya dia bisa masuk di dalam sebuah keluarga ikatan alumni ini. Sehingga nantinya memang kalau dibutuhkan tadi ya yang uh, para alumni ini yang sudah mempunyai jam terbang, mempunyai experience, barangkali memang dibutuhkan untuk urun rembuk, ya, memajukan Unsia, ya, ini menjadi lebih mudah, ya. Oke, saya kira itu Bu Meta dan Pak Ivani, ya, mohon responnya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih banyak Pak Marnoto. Kami doakan semoga Bapak juga lekas sembuh begitu. Memang Amin. kondisi cuaca ya. Saya juga kemarin dengan Pak Ikhwan juga agak drop sebelum wisuda ya. Bahkan sampai wisuda tuh saya juga masih agak drop. Suara saya mungkin kebanyakan konser Pak, jadi agak agak berbeda gitu. Matur nuwun sangat pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan saya catat. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Ikhwani. Yang pertama terkait dengan travel study. Pak, concern Bapak itu sebenarnya juga menjadi concern kami loh Pak di universitas itu luar biasa. Jadi ini juga yang kami juga tanyakan kepada Dikti. Karena memang drafting atau draft pertanyaan dari Dikti itu memang sesuai dengan yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Adapun saya sangat setuju sekali. Saya juga menyadari gitu kan, banyak juga teman-teman yang di sini memang sudah menjadi owner, CEO begitu ya, BOD begitu untuk perusahaan-perusahaan teman-teman semuanya. Lantas pertanyaannya bagaimana kemudian cara mengisinya? Karena ada 2 ya, terses tadi untuk alumni dan juga terses tadi terkait dengan user. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan juga. Ini juga sudah kami sampaikan, Pak, khususnya kepada L2 Dikti 3 dan juga kepada Dikti di Belmawa. Namun jawabannya selalu diisi dulu seperti itu. Bahkan waktu itu kami ada pertanyaan terkait dengan wira swasta begitu ya. Itu juga awalnya tidak juga ada di dalam pilihan Dikti. Namun juga kami tambahkan begitu bahwa teman-teman di sini kan tidak semuanya itu bekerja untuk orang lain gitu kan. Kadang mereka juga tadi memiliki usaha sendiri. Maka itu kemudian ada beberapa modifikasi yang kami lakukan begitu, khususnya untuk teman-teman di Unsia. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak saat ini adalah bagaimana cara mengisinya kalau dia owner begitu. Untuk saat ini, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah mungkin dua-duanya bisa diisi oleh yang bersangkutan. Kenapa? Karena tadi kan kalau beliau owner maka tidak ada yang bisa, tidak ada lagi di atasnya. Sementara kedua kedua tracer study ini memang di dalam borang akreditasi itu ditanyakan, Pak. Jadi tracer study untuk alumni itu ada 3 pertanyaan, tapi lebih ke kuantitatif begitu ya. Kemudian untuk yang pengguna itu juga ada pertanyaannya, sehingga dan ini juga ada kuantitatifnya. Sehingga kenapa tadi Pak Ucu dan juga saya menyampaikan kami berharap bisa mengejar kuantitatif tadi, tapi sebenarnya nanti yang kami akan lakukan pasca ini adalah FGD-nya tadi ya, Pak Ikhwani ya. Artinya FGD tadi yang bisa kemudian memberikan kita insight yang lebih deep gitu ya, lebih dalam terkait dengan bagaimana eh, kita membangun Unsia begitu ya, secara lebih baik lagi untuk kedepannya tentunya dari masukan dari teman-teman alumni. Mungkin itu pertanyaan pertama yang bisa saya jawab Pak Marmoto. Yang kedua adalah nanti Pak Ikhwani yang kedua, kemudian untuk yang ketiga terkait dengan untuk masuk IKA begitu ya. Sebenarnya em, ikatan keluarga alumni ini em, itu ketika teman-teman sudah menjadi alumni, sebenarnya secara bonding itu semuanya menjadi IKA ya, semuanya menjadi alumni dari Unsia begitu. Hanya mungkin nanti yang perlu kami juga rembukan kepada teman-teman adalah bagaimana organisasi IKA ini nanti bisa memiliki semacam struktur begitu ya, struktur organisasi. Ada mungkin tadi ketua IKA-nya, kemudian struktur di bawahnya seperti apa. Dan ketika ini universitas mendampingi begitu ya, mendampingi dari pembentukan IKA tadi. Nah, pembentukan IKA ini juga terus terang juga menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan Unsia ke depannya. Tentu kami juga sangat berterima kasih dan juga sangat berharap apabila teman-teman semuanya, alumni-alumni Unsia, itu bisa memberikan kontribusi begitu, baik itu pikiran maupun juga baik itu juga yang lainnya gitu terhadap Unsia. Dan kami sangat tunggu malah untuk hal-hal tersebut. Karenanya mungkin nanti di tahun depan di Januari kami kembali lagi mungkin akan mengadakan kegiatan mengundang kembali teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa hadir begitu ya Pak Ikhwani ya, bisa memberikan kontribusi juga kepada Unsia sehingga nanti dalam kedepannya pengembangan usia bisa lebih bagus dan tentunya ini akan lagi inline kepada teman-teman siapa tahu nanti membutuhkan terkait dengan Unsia supaya akreditasinya bisa lebih bagus begitu ke depannya dan juga memiliki pengembangan yang lebih bagus ke depannya. Mungkin itu Pak Marnoto nanti terkait dengan 2 pertanyaan tadi.
Untuk pertanyaan nomor 2 terkait dengan legalisir dibatasi maksimal berapa Pak Ikhwani? Silakan Pak Ikhwani. Oke, baik Bu Meta dan Pak Marnoto ya yang sudah bertanya terkait dengan batasan. Untuk saat ini kita belum memperlakukan pembatasan, Bu Meta. Mungkin nanti kita lihat ya dari permohonan atau permintaannya teman-teman itu berapa atau Bapak Ibu itu berapa. Karena seingat saya kemarin paling banyak itu hanya 5. Jadi kalau 5 itu insya Allah masih kita lakukan. Biasanya kalau di kampus reguler atau kampus konvensional itu kan dibatasi 10 ya, seingat saya. Nah ini saat ini kita belum memberikan batasan, tapi nanti izin kalau nanti kita ketemu minta 20 atau 30, nah itu mungkin kita akan lihat lah keperluan dan lain sebagainya. Karena kan nanti disampaikan juga keperluannya buat apa dan lain sebagainya. Seperti itu sih Bu Meta dan Pak Marnoto. Terus saya izin lanjut. Ini tadi ada mungkin masih belum dapat informasi penting terkait dengan kalau saya lihat ini kan bentar eh, dari tadi di kolom komentar itu Mas Nur Kafi menanyakan, saran untuk wisudawan online ini diberikan transkrip dan ijazah ya, sebanyak 5 lembar untuk yang legalisir. Mohon maaf untuk transkrip dan ijazah yang legalisir itu memang di luar administrasi dari wisuda, teman-teman. Jadi itu additional point. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan legalisir, maka itu perlu adanya administrasi tambahan. Seperti itu. Jadi tidak bisa diinputkan di eh, biaya wisuda. Namun jika memang teman-teman ingin dikirimkan tambahan eh, legalisir, baik itu dokumen ijazah maupun transkrip, itu bisa diisikan di link yang kami sampaikan tadi ketika presentasi dan juga ada di kolom komentar. Nantinya ketika mengirimkan secara ini ya, secara hard copy ya, ijazah dan transkripnya teman-teman itu sama atau disertai dengan dokumen legalisir. Jadi itu bisa kalau itu. Tapi kalau ditambahkan ketika wisuda, jadi biayanya sama, itu tidak bisa teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kan juga tadi ada mungkin informasi yang belum sampai ya. Ini Mas Nur Indra ini em, mungkin mengira bahwa ketika ikut online yang didapat hanya soft copy. Tidak, Mas Nur Indra. Jadi teman-teman yang 32 orang ya Bu Meta ya yang mengikuti Betul. secara online itu tetap akan mendapatkan ijazah dan transkrip secara hard copy. Itu haknya teman-teman. Itu ada undang-undangnya dan teman-teman itu nanti akan dikirimkan. Jadi mohon maaf sebelumnya dari kami itu belum mengirimkan secara langsung karena kan tadi ya selain ini merupakan bentuk apa ya kelebihannya kalau teman-teman ikut secara luring ya, secara langsung, teman-teman langsung dapat nih dokumennya. Nah, bagi teman-teman daring itu biasanya akan ada waktu 1 atau 2 minggu untuk tadi ya proses pengiriman karena kan eh, SDM kita balik lagi mengakui SDM kita terbatas, tapi untuk seluruh dokumen itu akan tetap kita kirim ke alamatnya teman-teman yang sudah kemarin cantumkan ketika pengiriman toga. Jadi untuk ijazah itu masih sama, tapi nanti ketika ingin teman-teman update alamat pengirimannya bisa dilakukan ketika mengisikan legalisir. Jadi teman-teman ternyata saat ini domisilinya berubah. Nah, itu bisa menyampaikan di link legalisir. Tapi ini khusus hanya kepada ini ya teman-teman yang wisudanya online. Kalau yang offline tentu sebenarnya dokumennya sudah ada di tangan eh, teman-teman yang ikut wisuda di tanggal 8 Desember kemarin ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Ikhwani. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Dan kembali lagi, kami juga berterima kasih atas masukan-masukannya. Dan terkait dengan nanti apabila ada pertanyaan lagi, lanjutan, teman-teman silakan bisa nanti ditanyakan juga, bisa ke saya juga, Syah Japri boleh juga, atau ke hotline kemahasiswaan juga boleh. Pak Ikhwani juga tadi sudah sampaikan juga dengan nomor kontak dan juga emailnya, begitu. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa seluruh wisudawan itu berhak mendapatkan hard copy dari ijazah, transkrip, dan juga SKPI yang asli dan juga hard copy begitu ya Pak Ikhwani ya.
Jadi teman-teman yang online jangan khawatir, teman-teman akan mendapatkan hard copy tersebut yang akan kami kirimkan. Nah, karena legalisir ini memang kami sampaikan di hari ini, jadi kami mudah-mudahan nanti bisa mengirimkan sekaligus begitu. Apabila teman-teman memang ada kebutuhan legalisir yang ingin dilakukan. Jadi kami akan buka di 1 minggu ke depan ini untuk teman-teman yang ingin menambahkan untuk legalisir tadi. Tadi Pak Ikhwani juga sudah sampaikan. Nanti mungkin kita sampaikan lagi di grup wisuda ya Pak. Di grup wisuda kita akan sampaikan baik itu materi saya ataupun materi Pak Ikhwani dan juga apa namanya link untuk pemesanan legalisir untuk ijazah dan juga dokumen-dokumen yang lain dari Unsia. Mungkin itu ya Pak Ikhwani. Baik, teman-teman sudah di-chat juga sama Pak Ikhwani terkait dengan pemesanan legalisir Unsia. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk legalisir ini kami buka di 1 minggu ke depan. Walaupun setelahnya kami akan buka lagi, tetapi untuk 1 minggu ke depan baru kemudian kami akan mengirimkan untuk teman-teman yang online kemarin begitu ya, untuk mengirimkan hard copy-nya kepada teman-teman sekaligus legalisirnya apabila sudah melakukan pemesanan. Nah, yang kedua adalah apabila teman-teman membutuhkan soft copy dari ijazah, transkrip atau SKPI sebelum hard copy-nya kami kirimkan atau sampai kepada teman-teman, silakan nanti bisa menghubungi di hotline kemahasiswaan atau juga di Biro Akademik begitu ya di BAA at mail.unsia.ac.id. Semua hal ini akan kami sampaikan juga di grup alumni. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin tidak catch up dengan informasi ini nanti bisa kami remind lagi dan juga rekamannya juga akan kami sampaikan lagi di dalam grup alumni begitu ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Al-Ghazali dan juga teman-teman semuanya. Pak Ikhwani ada yang mau ditambahkan mungkin? Sepertinya sudah lengkap Bu Meta. Jadi sudah dijawab oleh Bu Meta dan juga tadi kita udah ada diskusi ya antara teman-teman dan juga dari Bu Meta dan saya. Jadi saya harap harusnya sih informasinya sudah aman. Mungkin tadi barangkali yang terlewat kita akan bisa diskusi di grup wisuda itu ya, Bu Boleh. Meta ya. Boleh sangat. Baik. Kami selalu open untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua masukannya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di event-event selanjutnya. Ya, terakhir dari saya, jangan lupa tersearch tadinya. Dan juga silakan dapat mengisi legalisirnya apabila ada keperluan untuk pengiriman. Dan untuk hal-hal yang di luar dari legalisir ataupun juga ke alumni, silakan juga bisa ditanyakan kepada kami. Dan intinya kami selalu doakan teman-teman sehat selalu dan juga menjaga nama baik dari Unsia dan juga memberikan kontribusi, memberikan masukan, ide gitu ya. Kemudian juga nanti kalau kami undang untuk sharing-sharing gitu ya terkait dengan mungkin skillnya teman-teman sebagai praktisi begitu. Atau mungkin ada hal yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bersedia untuk kembali ke kampus untuk sharing dengan teman-teman junior yang lain. Begitu. Baik, Pak Ikhwani, kita sudahkan untuk sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Suara saya sampai habis. Insya Allah kita akan ketemu di next eventnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Meta. Malam Bu Meta, Pak Ikhwani. Sehat-sehat semuanya. Malam semuanya.